syarat umur digibrankan supaya Mas Gibran bisa mencalonkan diri. Syarat pendidikan pun disesuaikan agar kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan bukti lulusnya, maka cukup dengan pendidikan tinggi. Itu yang menyebabkan saya berpikir, ini bagaimana caranya putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran yang betul-betul menjadi skandal konstitusional dan menyakitkan bagi pengajar pendidik hukum tata negara seperti kami. 2-3 bulan sebelumnya saya sudah berkirim surat ke MK resmi. Saya berkirim surat meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk tidak menyidangkan, memeriksa, ikut memutus perkara 90. Saya bikin video dari Melbourne mengatakan akan ada putusan MK yang saya duga membuka jalan bagi Gibran Raka Buming Raka menjadi kontestan Pilpres 2024. Belum putusan ini. Dan dalam putusan itu saya dasarkan pada Bangalore Principles. Itu prinsip-prinsip independensi hakim untuk tidak memeriksa perkara karena benturan kepentingan. Karena terkait dirinya, terkait kerabat atau keluarganya. Saya berkirim surat. Surat saya tidak ditanggapi, keluar putusan 90. Itu langkah saya bahkan sebelum putusan 90. Setelah putusan 90, saya dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar mengajukan uji formil atas putusan 90. Karena sudah ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Profesor Jimli mengatakan putusan 90 itu ada, dilaksanakan, hadir, lahir dari pelanggaran etika berat sehingga Ketua MK diberhentikan, maka kami menganggap syarat formil putusan MK itu cacat. Kami uji formil putusan itu ke MK. Sayangnya tidak diterima. Itu langkah kedua. Kemudian kemarin, 2 minggu yang lalu, kenapa ini muncul? Ketika saya menulis beberapa surat terbuka kepada Presiden Prabowo, kemudian mengulas soal duduknya Gibran yang bersama-sama dengan Menko, saya katakan itu melanggar protokoler kepresidenan, harusnya tidak boleh didudukan sejajar Menko. Saya katakan sebenarnya itu tidak boleh, tapi kalau diberhentikan malah mungkin, saya bilang. Justru saya setuju. Maksudnya itu nggak boleh posisi dulu seperti itu? Iya, tapi kalau alasan bahwasanya ini ada harusnya tidak memenuhi syarat umur, yang kemudian diutak-atik dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran tadi, justru itu bisa menjadi pintu masuk. Saya bicara itu, kemudian ada yang memberikan informasi ke saya. Mas Denny, itu syarat pendidikannya juga problematik. Ini alasan ketiga. Saya bilang kenapa? Rupanya sebelum putusan MK 90, ini banyak yang tidak tahu. Prof. Jimli pun kaget. Seminggu sebelumnya, kalau putusan MK 90 itu ada di tanggal 16 Oktober. Seminggu sebelumnya, 9 Oktober, KPU menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pemilihan presiden wakil presiden yang kalau putusan 90 itu saya sebut menggibran. Karena syarat umurnya tiba-tiba disesuaikan dengan pernah menjadi kepala daerah, sedang menjadi kepala daerah. Maka ini pun pasal 18 ayat 3 peraturan KPU ini berbunyi syarat pendidikan jika tidak bisa menunjukkan ijazah SMA karena sekolah di luar negeri dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan, cukup menunjukkan lulusan pendidikan tinggi. Ini menggibran lagi. Tidak ada aturan ini di pilpres-pilpres sebelumnya. Tidak di peraturan KPU 2019, tidak di peraturan KPU di 2014, sehingga ini menurut saya lagi-lagi mencederai aturan main berkompetisi pemilu kita. Syarat umur digibrankan supaya Mas Gibran bisa mencalonkan diri. Syarat pendidikan pun disesuaikan agar kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan bukti lulusnya, maka cukup dengan pendidikan tinggi. Itu yang menyebabkan saya berpikir, ini bagaimana caranya? Maka menurut saya, dengan segala hormat, gerakan legal formal saja di tengah, jangankan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi bisa dipermainkan. Wibawa derajat harkat martabatnya dirusak
Tanya ke teman-teman yang ada di sana. Profesor Saldi Isra, betapa sedihnya mereka melihat MK dengan putusan 90. Maka legal formal saja tidak cukup. Harus ada gerakan sosial juga. Legal substance. Bukan hanya formalitas, bukan hanya prosedural, tapi juga substansinya. Ini etika, moralitas, konstitusi kita dipermainkan. Dalam hal syarat pendidikan, kita merusak etika pendidikan kita. Tidak ada lagi meritokrasi di situ. Tidak ada lagi aturan main menghormati kapasitas intelektual. Cukup dengan merubah aturan main. Syarat umur di MK, syarat pendidikan di peraturan KPU. Dengan menunjukkan akhirnya, apa yang digunakan oleh Mas Gibran? Waktu wali kota Solo adalah surat keterangan penyetaraan bahwa beliau grade 12 setara SMK di bidang akuntansi dan keuangan. Itu surat keterangannya di tanggal 6 Agustus 2019. Itu yang digunakan. Pertanyaan kritisnya adalah ketika disetarakan menurut peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 pasal 1 ayat 3, penyetaraan pendidikan luar negeri itu dengan menunjukkan ijazah, sertifikat, diploma. Sampai sekarang kita tidak pernah melihat itu. Itu yang saya sembarakan. Itu yang saya minta tolong tunjukkan. Oke. Kalau itu tidak ada, maka berarti tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Karena tidak bisa menunjukkan penyetaraan itu. Oke, sampai sini dulu. Ya, ada komentar soal ini? Silakan. Jadi begini Pak, kita ini kan sudah menuju pada fase perdebatan hukum soal putusan MK 90. Tidak perlu lagi itu dibawa-bawa sampai dengan hari ini. Kenapa? Putusan MK 90, walaupun ketua MK-nya Pak Anwar Usman itu adalah pamannya Pak Gibran, tapi putusan MK itu sudah dibatalkan oleh putusan PT UN. Justru yang melanggar etik adalah Profesor Jimli menurut putusan pengadilan Tun. Dan oleh karena itu MK sudah dihukum oleh pengadilan Tun Jakarta untuk membayar biaya perkara sebesar 300.000. Itu adalah menyatakan pengadilan bahwa MK keliru dan dinyatakan tapi salah. Tapi dalam hal ini kan bukan soal sidangnya aja, Ya. tapi bagaimana kemudian persyaratan tadi, bagaimana menjawab itu? Ya, persyaratan tadi itu kan sudah dilakukan oleh KPU. Dalam proses pendaftaran calon, itu ada masa jeda 14 hari yang diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi atau keberatan. Nah, sampai ada keberatan itu di situ. tidak ada keberatan. Nggak ada 14 Oleh hari. karena itu, sebentar Pak Iman. Mas Aiman, itu kan di MK juga membahas tentang tahapan pencalonan. Waktu sampai situ dulu, 14 hari tidak pernah ada Nanti putusan saya berikan MK kesempatan. mengatakan 14 hari nggak ijazah. pernah ada komplain, nggak pernah ada keluhan. Lagi-lagi, kalau kita bicara hukum itu ada 3. Kepastian yang beliau jelaskan. Yang 2 yang sering diabaikan adalah rasa keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu kalau dijadikan pijakan hanya pasal saja, itu ibarat orang, kalau kata Profesor Sacipto Raharjo, zombie. Punya fisik, nggak punya roh. Keadilannya itu di rohnya. Kenapa ini tidak pernah diungkit? Karena tidak ada yang tahu. Ini di peraturan KPU. 14 Kalau hari. betul, sebentar. Kalau ini diketahui sedari awal, pasangan calon pada saat sengketa Pilpres nomor 1 Anies Muhaimin akan menyoal, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan nih. Pasangan calon nomor 3 Ganjar Mahfud akan menyoal. Kenapa kemarin tidak ada yang menyoal? Ini dilapis peraturan KPU. Siapa yang baca? Saya baru baca. Saya cerita ke Prof. Jimli. Prof. Jimli bilang itu peraturan KPU untuk menyesuaikan dengan putusan 90D untuk syarat umur. Prof, putusan 90-nya 16 Oktober, ini peraturan KPU-nya 9 Oktober. Duluan Prof. Masa? Prof. Jimli tidak tahu. Saya baru tahu. Para peserta tidak tahu. Syarat 14 hari tidak ada bisa. rekayasa Jadi di dalam sikap KPU untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Di dalam undang-undang 9 Oktober, 16 Oktober ya. Jadi 9 Oktober keluar peraturan KPU, 16 Oktober itu putusan 90.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu ada pasal 227. Ya, huruf L tentang pendaftaran pasangan calon presiden. Di situ dikatakan ada syarat bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Kalau kita lihat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan juga peraturan Mendristekbud ya nomor 58 tahun 2024 yang telah mengubah Permendikbud ya nomor 14 tahun 2017 ada pasal 16. Pasal 16 itu ada 2 ayat. Bahwa kalau ada dokumen hasil belajar dari luar negeri, maka diakui dalam hukum di Indonesia, dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh siapa yang menandatangani adalah Satuan Pendidikan. Dan Mas Gibran ada. Dan itulah dibuktikan oleh Gibran. Dan Mas Gibran ada pendidikan luar negeri ya, tahun 2000 tahun 2019. Dilegalisir oleh Satuan Pendidikan. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah MK memutus perkara putusan 90 itu juga dibenarkan di putusan MK nomor 141 tahun 2023. Dan itu tidak ada Anwar Usman ya. Pak Anwar Usman. Jadi intinya putusan MK itu di halaman 51 dikatakan putusan MK 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, diputus oleh 8 hakim termasuk Saldi Isra. Sederhana jawaban saya. Nih ya kamera Mas Gibran. Mas Gibran itu sudah memberi contoh, saya kasih jempol, kepada Pak Jokowi. Menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota Solo. Daripada debat, ini loh ijazah saya. Maka Mas Gibran, permintaan saya, dan Mas Gibran bisa jadi pemenang. Bisa jadi pemenang sayembara. Tolong ditunjukkan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan, surat keterangan penyetaraan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya sudah tunjukkan. Waktu S2 S3, ijazah saya itu dapat surat penyetaraan dengan menunjukkan ijazah S2 S3 saya. Mohon, sebagaimana juga panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kalau ingin penyetaraan SMA, ada ijazahnya yang ditunjukkan, ada transkripnya yang ditunjukkan. Mohon transkrip dan ijazah itu bisa ditunjukkan, dengan demikian masalah selesai. Jadi sebentar, yang menurut Anda belum clear adalah ijazah penyetaraan SMA. Yang kita lihat sejauh ini dan sudah menjadi dokumen publik itu pun setelah diminta oleh Mas Bonatua di KIP adalah surat keterangan dari Kemendikbud Dikdasmen. Penyetaraan. Bahwa beliau grade 12 SMK. Oke, jadi penyetaraan. Tetapi untuk disetarakan SMA. itu di dalam panduannya dijelaskan harus ada dokumen. Dokumennya adalah mana bukti lulus di UTS Insert-nya, mana transkrip nilainya dan seterusnya. Nanti saya tunjukkan. Nah, jadi nanti Mas Roy itu tunjukkan. yang sampai sekarang tidak ada dan bulat ini. Berbeda dengan pada saat menunjukkan ijazah S1, Mas Gibran dengan gagah berani menunjukkan. Sekarang ketika diminta mana ijazah UTS Inserts yang disetarakan itu masih gaib dan raib. UTS Insert itu setara SMA itu maksudnya? Nah itu yang nggak tahu gaib dan raib itu. UTS ini kalau saya sudah beremail ke seharusnya yang dianggap oleh Mas Gibran adalah begini. UTS Insert itu setara dengan SMA. Saya sudah berkirim email tentang ini. Saya berkirim email ke UTS Inserts, ke UTS sendiri, ke Orchid Park Singapura, dan juga kemarin ke MDIS. Mencari mana sih dokumen yang menjadi dasar penyetaraan. Harusnya ijazah, harusnya sertifikat, harusnya bukti kelulusan. Nah, Mas Gibran tidak mau menunjukkan, berbeda dengan pada saat menunjukkan ijazah S1-nya. Saya bertanya ke UTS Inserts. Saya bertanya ke tadi dua tempat. Dan jawabannya UTS Insert misalnya. Jawabannya UTS Insert menjawab 2 kali. Bahwa ini masih terkait data pribadi. Mereka berlindung di Privacy Act. Saya akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum sebagaimana keterbukaan informasi publik di Indonesia. Kenapa? Kebetulan saya punya izin praktek dan kantor di Melbourne dan Sydney.
Saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum dari kantor Sydney Terhadap UTS Insearch. terhadap keterbukaan informasi publik. Kita pendidikan buka Mas nanti Gibran. dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Mas Roy. Kita kembali saat lagi. Ya. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.